Om Swastiastu. Perkenalkan saya Nikade Ayu Suwandewi NIM 096. Di sini saya akan menyajikan materi tentang karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Gambaran kadar kreatinin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Sebelum saya memulai melakukan presentasi, saya akan mengucapkan terima kasih yang pertama kepada dokter DRG Igusti Agung Ayu Darmawati M. Biomed sebagai ketua penguji. Yang kedua, Ida Ayu Made Sri Aryani STTIP MERG sebagai penguji sekaligus pembimbing saya. Dan selanjutnya, Surya Bayu Kurniawan STTSI sebagai penguji. Baik, akan saya mulai presentasinya. Baik, akan saya lanjut dengan melakukan pemaparan materi. Poin utama dari pemaparan materi tersebut ada 4 hal. Yang pertama ada pendahuluan dan latar belakang masalah. Yang kedua ada tinjauan pustaka. Yang ketiga ada kerangka konsep. Dan yang terakhir ada metodologi penelitian. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dengan judul penelitian yang saya teliti. Pada zaman modern terjadi faktor pemicu peningkatan berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah penyakit degeneratif. Penyakit degeneratif merupakan penyakit yang terjadi akibat kerusakan atau penghancuran terhadap jaringan atau organ tubuh. Proses dari kerusakan ini dapat disebabkan usia maupun karena gaya hidup yang tidak sehat. Hal ini termasuk faktor pemicu peningkatan terjadinya penyakit degeneratif dalam berbagai hal seperti penyakit DM. Diabetes mellitus merupakan kelainan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikemia, terutama terjadi karena fungsi insulin yang tidak mencukupi sekresi insulin atau keduanya. Diabetes mellitus memiliki 4 klasifikasi. Yang pertama DM tipe 1, DM tipe 2, DM gestasional, dan DM tipe lainnya. Menurut International Diabetes Federation, DM tipe 2 merupakan kasus yang paling sering ditemukan dan terhitung sekitar 90% dari kasus semua DM yang ada di dunia. Khususnya Indonesia juga menghadapi situasi ancaman diabetes serupa dengan dunia. International Diabetes Federation 2017 melaporkan bahwa epidemiologi di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan meningkat. Indonesia adalah negara peringkat ke-6 di dunia setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, Brasil, dan Meksiko dengan jumlah penyandang DM tipe 2 usia 20-79 tahun sekitar 10,3 juta orang. Menurut Rikesdan tahun 2018 memperlihatkan peningkatan angka prevalensi DM tipe 2 yang cukup signifikan dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% di tahun 2018. Sehingga estimasi jumlah penderita DM di Indonesia mencapai lebih dari 16 juta orang. Menurut laporan hasil riset kesehatan dasar atau Rekisdan di Bali tahun 2018 oleh Dinas Kesehatan, prevalensi DM di Provinsi Bali berdasarkan diagnosis dokter dari penduduk semua umur terdapat 20.650 jumlah kasus dengan persentase 1,33%. Sedangkan prevalensi DM berdasarkan umur lebih dari 15 tahun terdapat 15.591 jumlah kasus dengan persentase sebanyak 1,74%. Jumlah estimasi di Kabupaten Gianyar terhadap kunjungan pasien DM rawat jalan di RSUD Sanjiwani Gianyar pada tahun 2015, penyakit DM memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.646 kasus. Sedangkan pada pola 10 besar penyakit pada pasien rawat jalan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebanyak 5.656 kasus. Menurut data riset kesehatan dasar di Kabupaten Gianyar, khususnya prevalensi DM pada tahun 2018 berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk pada semua umur sebanyak 22.435 kasus dengan persentase 1,02%. Jika DM tidak tertangani secara benar, maka dapat mengakibatkan berbagai komplikasi. Salah satu komplikasi yang diakibatkan yaitu nefropati diabetik merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kreatinin serum.
Nah, fungsi dari pemeriksaan kreatinin serum itu sebagai indikator perjalanan penyakit DM tipe 2 yang berpotensi mengalami gagal ginjal dan sebagai kontrol fungsi ginjal pada DM tipe 2 yang sudah mengalami komplikasi ginjal. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Padma DKK 2017 dalam jurnalnya yang berjudul Gambaran Kadar Kreatinin Serum pada Penderita DM Tipe 2 di Rumah Sakit Sangla dan Pasar, bahwa dari 30 sampel kadar kreatinin yang tinggi didominasi oleh usia 61 sampai 70 tahun, sekitar 50%, dan didominasi jenis kelamin laki-laki. Kemudian berdasarkan lama menderita DM, tinggi pada penderita yang berkisar 6 sampai 10 tahun sekitar 72,2%. Rumusan masalah. Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan, yaitu bagaimana gambaran kreatinin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama ada tujuan umum untuk mengetahui gambaran kadar kreatinin pada penderita DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Selanjutnya ada tujuan khusus. Yang pertama, untuk mengidentifikasi karakteristik pada penderita DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Yang kedua, untuk mengukur kadar kreatinin pada penderita DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan kadar kreatinin pada penderita diabetes mellitus tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar berdasarkan umur dan jenis kelamin. Manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai perkembangan ilmu kesehatan khususnya di bidang kimia klinik dan sebagai referensi karya tulis ilmiah di perpustakaan Politeknik Kesehatan dan Pasar. Manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga atau teman yang mempunyai riwayat penyakit DM tipe 2 dan memberikan informasi mengenai salah satu komplikasi yang sering terjadi, yaitu nefropati diabetik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dibahas dalam 4 subbab. Yang pertama ada diabetes mellitus, DM tipe 2, kreatinin, dan RSUD Sanjiwani Gianyar. Yang pertama, pengertian diabetes mellitus menurut WHO. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah atau hiperglikemia yang terjadi ketika pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat secara efektif menggunakan insulin yang diproduksi. Selanjutnya, pengertian DM tipe 2. DM tipe 2 merupakan gangguan metabolisme dari sistem endokrin, terutama ditandai dengan ketidakseimbangan glikemi. DM tipe 2 terjadi karena pankreas tidak memproduksi insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar glukosa darah normal atau tidak ketika tubuh tidak mampu menggunakan insulin yang dihasilkan atau resistensi insulin. DM tipe 2 merupakan jenis yang paling banyak dijumpai. Biasanya terjadi pada usia 30 tahun ke atas. Pemeriksaan kreatinin. Adapun metode pemeriksaan kreatinin yaitu G-fraction, kinetik, dan enzimatik kolorimetri test. Selanjutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep pada penelitian ini yang pertama ada diabetes mellitus tipe 2. Nah, diabetes mellitus tipe 2 ini dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal seperti gaya hidup, lingkungan, dan obesitas. Selanjutnya, faktor internal dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan genetik. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu kadar kreatinin. Fungsi dari pemeriksaan tersebut untuk mengetahui adanya penurunan fungsi ginjal. Dilihat di sini nilai rendah, normal, dan tinggi. Jika tinggi, maka mengalami nefropati diabetik. Variabel penelitian dan definisi operasional. Variabel penelitian. Variabel penelitian yang digunakan adalah kadar kreatinin pada penderita DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Definisi operasional yang pertama ada kadar kreatinin pada penderita DM tipe 2. Hasil pengukuran dengan data sekunder kadar kreatinin pada DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar, di mana dibedakan kadar normal, tinggi, dan rendah. Pengukurannya itu dengan cara metode kolometri enzimatik. Skala datanya itu rasio.
Yang kedua ada jenis kelamin, istilah yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan secara biologis. Cara pengukurnya itu dengan rekam medis, skala datanya itu nominal. Yang ketiga ada umur, umur yang berisiko terhadap kadar kreatinin pada DM tipe 2, berisiko lebih dari 41 tahun dan tidak berisiko kurang dari 41 tahun. Cara pengukurannya itu dengan rekam medis, skala data, rasio. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk melihat gambaran suatu fenomena yang terjadi dalam suatu populasi. Selanjutnya ada alur penelitian. Yang pertama membuat proposal gambaran kadar kreatinin DM tipe 2 di Rumah Sakit Sanjiwani Gianyar. Selanjutnya survei ke RSUD Sanjiwani Gianyar dan mengurus surat izin penelitian. Selanjutnya mengumpulkan data pemeriksaan kadar kreatinin dan mengolah data atau tabulasi dan analisis data. Selanjutnya menyusun laporan. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di RSUD Sanjiwani Gianyar. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pasien DM tipe 2 yang mengalami rawat jalan dan rawat inap di RSUD Sanjiwani Gianyar pada periode Januari sampai Desember 2020. Sampel pada penelitian ini menggunakan data sekunder dari catatan hasil pemeriksaan kadar kreatinin penderita DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani selama satu periode dari bulan Januari sampai Desember 2020. Selanjutnya ada teknik sampling. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probability sampling secara purposive sampling. Pengambilan sampel secara purposive sampling yaitu memilih sampel di antara populasi yang sesuai dengan kriteria sampel untuk diteliti. Selanjutnya ada kriteria sampel. Yang pertama, data responden yang diberikan berdasarkan persetujuan dari unit laboratorium RSUD Sanjiwani Gianyar untuk dijadikan sampel penelitian. Yang kedua, wanita dan laki-laki yang melakukan pemeriksaan kadar kreatinin pada penderita DM tipe 2 di RSUD Sanjiwani Gianyar. Yang ketiga, pasien diabetes mellitus tipe 2 yang berumur 41 sampai 91 tahun. Selanjutnya ada jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data yang dikumpulkan berupa data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Selanjutnya ada instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada alat tulis, ada kamera, ada surat izin, dan APD. Selanjutnya instrumen pemeriksaan laboratorium, ada vacuum ada holder, ada tabung vakum, tourniquet, kapas alkohol 70%, dan HEPA. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama, dilakukan pengumpulan data dan karakteristik responden. Yang kedua, pengambilan sampel. Dan yang ketiga, pengolahan spesimen. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan sampel. Selanjutnya ada pengolahan dan analisis data. Pengolahan data digunakan data sekunder yang diperoleh, dicatat, dikumpulkan, diolah, disajikan dalam bentuk naratif dan tabel. Analisis data. Data yang diperoleh dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.